Penampilan itu menguntungkan, selalu hanya gadis cantik saja yang kan dipilih menjadi nomor satu. Please, 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 oh baby, lihatlah diriku yang mencinta fortune cookies. Cangkang itu, ayo cepat pecahkan saja. Hey, 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 asik. Juga tuh mikrofon. Apaan tuh? Ini mikrofon yang kupake, mikrofon kondenser Vivine K683B. Kalau yang lo pakai apaan tuh? Kayak nyala RGB gitu. Sama juga, Pak. Ini dari brand Vivine, yaitu Vivine A6 Ampli Game. Namanya keren. Asik. Oh ya, untuk brand Vivine ini sebenarnya brand mikrofon asal Cina yang udah berdiri sejak tahun 2009, cuy. Iya. Kalau sekarang pasarnya udah luas banget, meliputi Asia, terus ada Amerika Utara, sama sekarang Eropa. Jadi di video kali ini kita adu aja kali ya, mikrofon yang kita pakai. Ini mikrofon yang aku pakai ini Vivine A6 Ampli Game, sama Vivine yang lau pakai Vivine K683B. Spill dulu tapi harga mikrofon yang lo pakai tuh. Kita langsung spill aja kali ya harganya ya. Untuk Vivine A6 Ampli Game ini harganya Rp650.000. Udah RGB keren kayak gini coy. Kalau yang lo pakai gimana deh harganya? Nah, kalau yang aku pakai ini Vivine K683B itu harganya Rp790.000. Iya. Tapi lo tuh nggak boleh langsung ngejudge kalau yang mahal itu lebih bagus atau yang murah tuh malah jelek. Sabi juga perkataan Anda. Bener. Don't cover judge its book by. Jangan dah, mending kalian tuh tonton video ini sampai selesai. Vivine A6 Ampli Game tampil lebih gahar menurut saya karena pakai box full hitam yang menampilkan foto produk dalam kondisi RGB-nya nyala. Tapi yang Vivine K683B asik juga tuh boxnya. Kalau boxnya si Vivine K683B tampilnya lebih chill, full putih bersih, sebersih ubin masjid. Kan bersih tuh. Terus ada emot senyum yang emang jadi ciri khas dari brand Vivine ini, bre. Boxnya udah nih, isinya sendiri gimana dah? Kalau yang Vivine A6 Ampli Game ini isinya ada unit mikrofonnya, perkabelan, terus ada stand dari besi, base standnya juga dari besi nih. Ada pop filter, terus ada user manual dan kartu garansi. Nah, kalau yang punya antum isiannya gimana dah? Vivine K683B hampir mirip-mirip lah isian boxnya. Cuma beda di kabel sama bentuk pop filternya aja, bre. Sebenarnya beda tipis doang kok. Tapi kalau soal bobotnya, Vivine K683B ini lebih berat ketimbang Vivine A6 yang lau pakai sekarang. Karena dari build quality-nya juga beda, bre. Dimana Vivine K683B pakai body full metal. Finishing bodinya hitam doff, jadi nggak gampang fingerprint magnet. Di bagian depan bodinya masih ada emboss brand Vivine. Di bawahnya ada knob volume, LED indikator, sama paling bawah ada switch buat mute mikrofonnya. Kalau di sisi sebaliknya ada port jack audio buat monitoring suara kita. Nah, build quality yang Vivine A6 itu gimana dah? Kalau yang Vivine A6 Ampli Game ini bodinya tuh masih pakai plastik, bre. Cuma di bagian diafragmanya metal. Ada hal unik dari Vivine A6 ini, bre, yaitu bodi mikrofonnya menyatu langsung dengan mounting yang ada shockproofnya ini. Nah, buat kontrol volumenya ada tuh knob di bagian bawah. Masih kurang unik. Kalau kondisi terhubung sama kabel, nantinya dari dalam diafragma yang keputih-putihan itu bakal nyala warna RGB bergradasi. Nyalanya cakep cuy. Warnanya tuh ringan jadi nggak terlalu nusuk di mata. Nyala RGB-nya ini nggak bisa dimatiin sih. Tapi bisa jadi indikator buat mute mic. Kalau kondisi mute off, RGB-nya nyala. Kalau mute-nya on, RGB-nya bakal mati. Nah, switch mute-nya tadi ada di bagian atas unit mikrofon Vivine A6 ini. Kalau aku lihat tuh, pop filter yang lau pakai lebih gede nih daripada yang ku pakai. Yoi coy, di Vivine K683B ini, pop filternya ngebentuk huruf U gitu. Ukurannya juga lebih gede coy, jadi bisa nge-cover separuh unit mikrofonnya. Noise cancellingnya ajib banget dah. Nah, kalau pop filternya Vivine A6 kayaknya kelihatan lebih imut gitu ya. Iya dong, pop filter yang ku pakai lebih minimalis. Terus ada emboss emote smile warna merah yang emang jadi ciri khas dari brand Vivine ini. Jadi di pop filter ini bahannya nilon, bre, jadi nggak gampang sobek. Soal stand mikrofonnya kok bisa sama persis ya antara Vivine A6 sama Vivine K683B ini. Sama-sama pakai bahan metal yang ukuran dan bobotnya sama, tapi tetap kokoh dan kuat kok buat nampung Vivine K683B yang berat ini. Apalagi bagian bawahnya udah ada lapisan rubber atau karet. Dijamin gripnya aman dah. Nah cuy, di versi yang sebelumnya yaitu Vivine K683A itu bentuk mikrofon standnya masih pakai kayak tripod-tripod gitu. Buat tampilan standnya juga berkesan modern dan minimalis gitu. Saya pribadi lebih demen stand modelan begini daripada yang pakai tripod itu loh. Kadang masih bisa jatuh kalau yang modelan kaki tripod gitu. Kita lanjut ke perkabelannya dah. Ini sih yang bikin saya emes. Mungkin build quality dari unit mikrofon dan standnya udah bikin kalian takjub kan.
Tapi kabelnya juga nggak kalah mantep, bre. Build-nya itu tebel dan solid. Terus detail kecil di portnya juga ajib banget. Lihat nih, ada list chrome silvernya gitu. Cakep sih ini. Terus kita juga dikasih velcro buat ngiket kabelnya kalau misal lagi nggak dipakai. Gokil kan? Oh ya, untuk Vivine yang ASICS ini yang kupake, itu pakai interface USB Type-C to Type-A. Nah, kalau buat Vivine K683B ini, dia pakai dual interface. Yang nyolok ke unit mikrofonnya pakai konektor USB Type-B. Nah, yang nyolok ke device kita bisa pakai USB Type-A ataupun USB Type-C. Jadi bisa langsung pakai di smartphone atau tablet yang pakai interface USB Type-C, cuy. Kayak kita kebanyakan cincong dah. Langsung aja kita tes sound quality-nya gimana dah. Nah, sebenarnya kan kita udah pakai nih, udah ngetes nih mikrofon yang lau pakai sama yang ku pakai. Kayak lau pakai Vivine ASICS, kalau aku pakai Vivine K683B. Oh iya juga ya. Itu udah tes dari tadi sebenarnya buat ngobrol. Nah, sekarang biar lebih lengkap, kita tes beberapa pengetesan dah. Oke, pertama Vivine ASICS Ampli Game dulu dah. Kita tes buat polar patternnya. Kan untuk Vivine ASICS ini pakai polar pattern cardioid, jadi lebih fokus ke depan. Kayaknya punyamu sama dah. Ya kira-kira gini dah suara dari saya kalau misalkan posisinya di bagian depan. Karena kan cardioid fokus ke depan. Kita geser ke bagian samping kanan. Masih kedengeran sih, cuma lebih kecil suaranya. Karena memang fokusnya cuma ke depan, bukan ke samping kanan atau kiri. Kita bagian belakang dah. Nah, ini di bagian belakang. Di bagian belakang malah makin parah. Gak kedengeran. Kedengeran sih, cuma kayak jauh banget. Kayak Jakarta Bandung jauh. Terus ini bagian samping kiri. Samping kiri sama kayak samping kanan. Kedengeran sih, cuma ya masih jauh, masih mendem. Kalau bagian atas kedengeran, lebih kedengeran loh dari yang bagian samping kanan atau ke belakang. Tapi ya tetap aja kurang bagus gitu. Nah, sekarang giliran aku nih ngetes mikrofonnya Vivine K683B. Sama juga monitoringnya pakai headset si Recording Tech HP100. Pertama kita ngetes soal polar patternnya. Ini pakai polar pattern cardioid, jadi lebih fokus ke depan gitu ya. Ini yang kalian dengerin dari tadi ya dari depan gitu loh, dan jelas gitu lah ya kan. Dan kita coba dengerin lewat samping kanan. Nah, ini dari samping kanan. Ya nggak bisa. Maksudnya lebih jelas dari depan gitu. Ini tuh kayak menggema gitu. Kita tes dari belakang coba ya. Nah, ini posisinya dari belakang. Malah makin menggema. Karena kan emang cardioid cuma fokus ke depan doang gitu. Sekarang kita tes dari samping kiri kali ya. Nah, ini kita tes di posisi samping kiri. Sebenarnya sama kayak samping kanan ya kan. Sekarang kita tes dari posisi atas. Nah, ini posisinya dari atas. Mungkin lebih jelas ya, karena memang posisi atas itu dekat sama posisi depan. Nah, sekarang kita balik lagi ke posisi bagian depan. Karena memang cardioid fokusnya ya di depan aja. Usahakan ngomongnya di depan, jangan di belakang ataupun samping kanan kiri. Apalagi di atas, ntar malah menggema, terus suaranya juga jadi jelek. Tadi kan udah ngetes pertama polar pattern kan Vivine ASICS. Terus sekarang lanjut kita tes buat noise cancelling. Tapi pertama saya dulu nih, Vivine K683B-nya dulu. Jadi pas kita sentuh-sentuh kayak gini nih mejanya, tuh sedikit kedengeran. Sama ini kabelnya disentil-sentil, kedengeran juga. Apalagi di bagian sini ya, nah masih kedengeran. Terus bagian bodinya masih kedengeran. Kenapa bisa kejadian kayak suara tadi tuh kayak jeduk-jeduk yang dengeran suara meja? Ya karena memang unit mikrofon Vivine K683B ini untuk mountingnya nggak pakai shockproof. Makanya kejadian sebuah direct shock atau suara yang kayak tadi kayak pukul-pukul meja, terus pukul-pukul ininya gitu. Mungkin kalau misalkan pakai shockproof untuk mikrofonnya, mountingnya itu ya minim lah kejadian kayak gitu. Maksudnya suara yang langsung diterima sama diafragma dari mikrofon ini. Nah, sekarang kita tes pakai pop filter ataupun nggak pakai pop filter ya kan, buat noise cancelling pakai kipas, kedengeran apa enggak. Ini masih pakai pop filter nih. Pas kipasnya dihidupin, nah pop filter ya tetap kedengeran sih, soalnya ini kipas nomor 3 ngarah langsung ke sini. Masih kedengeran angin gitu. Cuma nggak sampai gitu. Nah, sekarang pas saya lepas pop filternya, lebih keras sih, lebih keras sedikit. Mungkin kalian harus dengerin pakai headset baru kedengeran sih. Oke, sekarang giliran Vivine ASICS Ampli Game ya, buat ngetes noise cancellingnya. Ini aku monitoring pakai headset dari Recording Tech HP100 ya. Kalau yang Vivine ASICS Ampli Game ini dia lebih ngeridas gitu, karena memang untuk mountingnya dia pakai shockproof, jadi nggak langsung ke diafragma mikrofonnya, nggak kayak punya lau. Jadi ini minim kayak suara kayak tadi tuh. Ini suara meja ya. Kalau tadi kan kedengeran banget nih. Kalau ini nggak, masih keredem lah suaranya. Sekarang kita tes pakai pop filter sama nggak pakai pop filter dalam kondisi ada kipas. Oke mas, nyalakan kipasnya. Nah, ini kondisi pakai pop filter. Kedengeran sih suara kipasnya, karena pop filternya nggak bentuk U, cuma bagian depan doang. Kalau yang tadi kan pakai U tuh, makanya kedengeran. Ini kayak dengeran
duk 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 gitu. Karena kipas anginnya tuh nomor 3 tuh paling kenceng. Nah, dibuka sama aja. Sama aja karena posisi anginnya tuh dari samping gitu. Oke, itu aja. Nah, Bre, sekarang kita tes untuk ASMR Vivine K683B. Nomor 2 ada bubble wrap. Nomor 3 ada resleting. Itu dia ASMR time. ASMR time. Bubble wrap nomor 2. Nomor 3 resleting. Oke, kesimpulannya, kayak memang untuk mikrofon Vivine A6 Ampli Game ini kurang cocok buat ASMR. Memang paling cocok punya Lau sih. Ya karena memang saya megang Vivine K683B, jadi ya ini sih enak. Karena ini tuh lebih ke gaming ya, kalau itu kan lebih ke recording ya kan. Terus lebih sensitif juga suaranya gitu kan. Dan kayaknya itu aja dah video dari kita ya berdua buat ngetes mikrofon dari Vivine. Pertama ada Vivine K683B, sama yang kupake ini Vivine A6 Ampli Game. Jadi sekarang tinggal pilihan kalian gimana. Kalian mau main game pakai ini. Kalau mau recording pakai yang tadi dipakai gitu. Jadi memang ada pasarnya sendiri. Harganya 6,5, harganya 79, 790.000. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek. Saya jelek. Dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe di channel kita kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, Anda juga Alfian kan? Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video. Dadah. Dadah.